Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sinta di sini akan menjelaskan materi tentang logika matematika. Logika matematika adalah ilmu yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan berdasarkan aturan dasar yang berlaku. Logika matematika dibagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama penarikan kesimpulan dan yang kedua adalah pernyataan. Pengertian dari pernyataan sendiri adalah suatu kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja. Dengan kata lain, tidak kedua-duanya. Pernyataan bisa disebut juga dengan kalimat tertutup, sedangkan kalimat terbuka bukanlah suatu pernyataan. Contoh pernyataan yang pertama ada kalimat Candi Borobudur terletak di Provinsi Jawa Tengah. Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan negara Indonesia. Kemudian untuk contoh bukan pernyataan, yang pertama ada kalimat siapakah yang belum mengerjakan PR? Kemudian yang kedua ada 12x plus 6 sama dengan 91. Dan yang ketiga adalah ambilkan buku itu. Yang selanjutnya adalah pernyataan. Lambang pernyataan. Pernyataan disimbolkan dengan huruf kecil, misalkan B kecil, Q kecil, atau R kecil. Nilai kebenaran dari suatu pernyataan B besar untuk benar, S besar untuk salah. Contoh, Jakarta ibu kota Indonesia. Pernyataan P bernilai benar karena Jakarta memang benar adalah ibu kota dari negara Indonesia. Selanjutnya ada negasi dari sebuah pernyataan. Simbol tersebut dibaca bukan atau tidak. Untuk lebih jelasnya, kita pahami contoh berikut ini. Untuk P, semua anak perempuan memakai jilbab. Maka, negasi dari P adalah ada anak perempuan tidak memakai jilbab. Bisa juga negasi dari P yang lain adalah beberapa anak perempuan tidak memakai jilbab. Kemudian negasi yang lainnya lagi adalah tidak benar bahwa semua anak perempuan memakai jilbab. Tabel kebenaran negasi. Untuk P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Untuk P bernilai salah, maka negasi P bernilai benar. Pernyataan majemuk. Yang pertama ada konjungsi, disimbolkan dengan P pangkat Q, menggunakan kata sambung dan. Nah, pengertian konjungsi sendiri adalah pernyataan yang bernilai benar jika keduanya benar. Kemudian, yang kedua ada disjungsi, disimbolkan dengan PVQ, menggunakan kata sambung atau. Pernyataan yang bernilai salah jika keduanya salah, inilah yang disebut dengan disjungsi. Kemudian yang ketiga adalah implikasi dengan simbol P panah Q, menggunakan kata sambung jika dan hanya jika. Pernyataan yang bernilai salah jika pernyataan satu benar dan pernyataan dua salah merupakan pengertian dari implikasi. Yang keempat adalah biimplikasi dengan simbol P panah kanan kiri Q, menggunakan kata sambung jika titik-titik maka titik-titik. Pengertian dari biimplikasi sendiri adalah pernyataan yang bernilai benar jika memiliki kebenaran yang sama, misalkan BB atau SS, di mana benar-benar atau salah-salah. Tabel kebenaran dari konjungsi adalah apabila P dan Q bernilai benar, maka P konjungsi Q bernilai benar. Apabila PQ bernilai benar salah, maka konjungsi PQ bernilai salah. Apabila PQ bernilai salah benar, maka konjungsi PQ bernilai salah. Dan apabila PQ bernilai salah, maka konjungsi dari PQ adalah salah. Tabel kebenaran
pernyataan majemuk untuk disjungsi. Apabila P dan Q bernilai benar, maka disjungsinya bernilai benar. Apabila pernyataan P dan Q bernilai benar salah, maka untuk disjungsinya bernilai benar. Apabila pernyataan P dan Q bernilai salah benar, maka untuk disjungsinya bernilai benar. Kemudian, apabila kedua-duanya salah, maka untuk disjungsinya pun akan bernilai salah. Untuk tabel kebenaran pernyataan majemuk implikasi, maka semuanya akan bernilai benar, kecuali pada pernyataan P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka akan menghasilkan implikasi bernilai salah. Untuk tabel kebenaran pernyataan majemuk bi-implikasi akan menghasilkan nilai kebenaran yang sama apabila kedua-duanya bernilai benar-benar atau kedua-duanya bernilai salah-salah. Contoh pernyataan majemuk untuk konjungsi, kita dapat terhindar dari penyakit jika melakukan hidup sehat dan bersih. Kemudian untuk disjungsi, Ani memilih nasi goreng atau nasi gerombyang untuk makan siangnya. Implikasi, jika pemerintah cepat menangani wabah COVID-19, maka jumlah korban meninggal dapat ditekan. Diimplikasi, 4 merupakan bilangan genap jika dan hanya jika 4 habis dibagi 2. Pada slide video sebelumnya, kita telah membahas atau mempelajari materi tentang logika matematika beserta contohnya. Lalu, apa sih sebenarnya tujuan kita mempelajari logika matematika? Logika matematika berguna untuk memecahkan permasalahan yang ada pada kehidupan sehari-hari berdasarkan pernyataan atau premis yang ada. Sekian video pembelajaran matematika dari saya yang berjudul Logika Matematika. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.